Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, kaum muslimin, kaum muslimat, para ummahat yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehat semua ibu-ibu? Alhamdulillah. Afan Bu ya, nunggu tadi sedikit ya. Saya baru selesai pengajian jam 10.15 tadi. Lewat sini kok kayak gangnya makin kecil ya. Saya kelewat 2 kali loh Bu. Muter gang masuk kapal Meriam itu. Agak makin kecil kayaknya. Banyak orang jualan ya. Baik, para ummahat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah mudahkan kita untuk berkumpul untuk mempelajari sebahagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di majelis ini untuk mendapatkan sebahagian dari warisan-warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau Allah sudah mudahkan kita duduk di majalisul ilm, tinggal tugas kita 2. Yang pertama, berniat ikhlas karena Allah. Ini yang paling asas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yabtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah." Barang siapa yang belajar ilmu agama yang seharusnya dia ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, namun dia mempelajari untuk urusan dunia, dia mempelajarinya bukan untuk diamalkan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah, maka besok di akhirat dia tidak mungkin bisa mencium harum surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah kita meluruskan niat, kita harus punya semangat mengamalkan ilmu. Ini Bu, dapat satu ilmu, amalkan. Bulan lalu Ustadz misalnya membahas masalah ghibah, amalkan. Dikatakan ghibah ditinggalkan, amalkan. Dapat lagi pelajaran tentang masalah kejujuran, amalkan. Karena di hari kiamat besok yang ditanyakan Allah di hadapan seluruh hamba bukan berapa banyak ilmu kita, bukan. Allah sebutkan dalam Al-Quran, فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Ta'malun atau ta'lamun? Ta'malun. Allah akan tanyakan besok di akhirat tentang apa yang telah kalian kerjakan di dunia, bukan tentang apa yang kalian ketahui. Maka dapat satu ilmu, amalkan. Dapat satu ilmu, semangat mengamalkan. Itulah yang dilakukan oleh para sahabiyat, wanita-wanita terbaik di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para ummahat, ibu-ibu yang saya muliakan, pada siang hari ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul wanita atau kehidupan wanita di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita meneladani mereka, bagaimana kita menjadi orang-orang yang berusaha mencontoh para sahabiyat. Kalau sahabat laki-laki, sahabiyat perempuan. Baik para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar."
orang-orang yang telah dahulu masuk ke dalam Islam. Dua golongan, Bu. Muhajirin dan Ansar. Apa gelar yang Allah berikan kepada mereka, jemaah? Walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ini orang yang diridhoi oleh Allah dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wanita-wanita yang beriman di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup, kesibukan mereka sibuk mencari ridho Allah. Tanamkan ke dalam hati ibu-ibu semua itu. Saya ingin menjadi wanita yang ingin mendapatkan ridhonya Allah. Untuk mendapatkan ridhonya Allah, tentu kita butuh ilmu. Untuk itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Nabi diutus oleh Allah di tengah-tengah umat manusia untuk menjelaskan bagaimana mendapatkan ridho Allah, bagaimana mendapatkan cintanya Allah, bagaimana menjadi wanita yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka paling tidak ada 8 sifat. 8 sifat yang dimiliki oleh wanita-wanita terbaik di masanya. Baik, kita akan membacakan beberapa sifat, ada 8 sifat ya. Sifat yang pertama, silakan dicatat, sifat yang pertama, wanita di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka wanita-wanita yang sempurna dalam menutup aurat. Tahu aurat, Bu? Apa aurat, Bu? Sempurna dalam menutup aurat. Allah perintahkan dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Ini perintahnya nih. Ingat ya, yang memerintahkan Allah bukan makhluk ini. Kepada para wanita muslimat. Al-Ahzab 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabi," wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah. Berarti ada perintah. Nabi itu diperintahkan sama Allah. Apa perintahnya? Li azwajika, perintahkan kepada istri-istrimu. Istri-istrimu, satu. Wa banatika, kepada anak-anak perempuanmu. Wa nisa'il mu'minin, dan kepada wanita-wanita beriman. Kalau wanita kafir terserah mereka lah. Wanita beriman disampaikan sama mereka. Yudnina alaihinna min jalabibihin. Yudnin artinya hendaklah mereka menjulurkan pakaiannya sekujur tubuh mereka. Yudnin min jalabibihin, mereka tutup tubuh mereka sempurna. Apa fungsinya? Allah sebutkan dalam ayat ini, dzalika adana ay yu'rafna. Dengan mereka memakai hijab yang sempurna, mereka akan mudah dikenal. Saya punya tetangga, Bu, sampai sekarang saya nggak tahu ini muslimah atau enggak nih. Kenapa saya nggak tahu? Setiap dia keluar nggak pakai jilbab. Dia jual lontong depan rumah, Bu. Saya ragu mau beli, Bu. Ini lontongnya halal atau tidak ini? Kenapa? Nggak bisa diketahui. Yang membedakan wanita muslimah dengan wanita kafirah, jilbab. Itu pembeda kita. Itu yang pertama kata Allah. Karena di masa Nabi hidup, sebelum turun ayatnya masalah hijab, sebelum turun ayat tentang hijab, semua wanita tidak memakai hijab. Orang bisa melihat, oh ini ibunda Khadijah, oh ini wajahnya Aisyah, orang tahu semuanya. Tapi setelah turun ayat hijab ini, apa kata penduduk Madinah? Kami melihat istri-istri kami, anak-anak perempuan kami, mereka menarik gorden-gorden rumah mereka, mereka tutup tubuh mereka dengan kain-kain tersebut. Jadi nggak ada nunggu panggilan hati, nggak ada itu.
nunggu kapan siap, nggak ada. Ini karakter wanita muslimah di masa itu loh. Turun ayat hijab, langsung mereka praktekkan. Sami'na wa ata'na. Itu yang pertama, mereka mudah dikenal. Yang kedua, fungsinya apa? Wala yu'idzain, agar mereka tidak diganggu. Wanita yang menutup auratnya dengan sempurna, saya katakan sempurna ya, benar-benar hijab yang syar'i, orang segan mendekat kepada dia. Orang segan untuk mengganggu dia. Walaupun ada kasus, memang ada kasus di mana wanita bercadar diperkosa, ada atau tidak? Ada. Tapi mana yang lebih banyak? Wanita yang menutup aurat atau tidak yang diperkosa? Yang tidak menutup aurat. Makanya dengan ibu-ibu memakai hijab yang sempurna, itu mendatangkan ridhonya Allah, dan itu untuk menjaga kehormatan diri. Ini ndak, usia udah 70, ndak mau pakai jilbab gitu loh. 70 usia ndak mau pakai jilbab, Bu. Heran saya. Apa yang mau dipertahankan apa? Ada lagi sebagian yang punya alasan, Ustadz percuma Ustadz. Udah usia 60 tahun pakai jilbab, gak ada yang mau kok Ustaz. Alasan-alasan yang gak jelas. Ingat ibu-ibu, perintah hijab ini berlaku bagi para wanita muslimat. Dan ini hukumnya wajib. Ini hukumnya wajib. Dan kalau kita perhatikan ya, bagaimana para wanita muslimah menjaga hijabnya di masa Nabi hidup. Pernah suatu ketika Fatimah radhiyallahu taala anha, ini anak Nabi ini putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat dimakamkannya jenazah-jenazah wanita di Madinah. Diturunkan dari keranda terus dimakamkan. Apa kata Fatimah? Demi Allah, besok kalau aku meninggal dunia, jangan makamkan seperti cara itu. Apa maksudnya? Fatimah melihat jenazah para wanita ketika diturunkan dari keranda ke liang lahat, terlihat lekuk tubuh jenazah itu. Terpikirkan Bu sama Fatimah, Bu. Apa kata Fatimah? Besok kalau aku wafat, aku wasiatkan kepada orang-orang yang mengurus jenazahku, hendaklah mereka menurunkan jenazahku ke liang lahat, tutup bagian atas kafanku dengan kain, sehingga tidak ada orang-orang yang bisa melihat jenazah itu dalam liang lahat. Maksud saya, Bu, sampai urusan mati pun dia pikirkan. Masih dia pikirkan, besok kalau saya meninggal, kalau seandainya ketika diturunkan dari keranda ternyata tersingkap kafan saya, gimana? Terfikir sama dia, Bu. Lihat lagi ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Disebutkan dalam Mustadrak Al-Hakim ya, ketika Nabi sudah meninggal dunia, di mana Nabi dikuburkan, Bu? Makam Nabi di mana? Di rumahnya Aisyah. Lebih tepatnya lagi di kamarnya Aisyah. Jadi kubur Nabi itu di kamarnya Aisyah. Kemudian wafatlah Abu Bakar setelah itu. Juga dikubur di mana? Kamarnya Aisyah, di sampingnya kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda kita? Ketika ada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kuburan ayahku Abu Bakar, tidak ada sesuatu yang memberatkanku untuk melepaskan pakaianku seutuhnya. Jadi Aisyah kalau masuk kamar, dia mau ganti pakaiannya, dilepas semua pakaiannya. Tidak ada sesuatu yang berat di hati beliau. Kenapa? Ini jenazah suaminya dan jenazah ayahnya. Namun ketika Umar bin Khattab wafat dan dimakamkan di sebelah kuburnya siapa? Abu Bakar juga. Semenjak itu aku tidak pernah lagi membuka pakaianku seutuhnya, karena aku malu ada makamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Padahal Umar udah meninggal, Bu. Cuma ada perasaan di hati ibunda kita, ini kuburnya Umar, bukan mahram saya. Lihat, Bu.
bagaimana Aisyah itu menjaga kehormatan diri. Padahal secara hukum asal Umar tidak bisa melihat, udah jadi mayat. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, "Sami'u mastajabu lakum." Mayat-mayat tidak bisa mendengar. Andaikan mereka mendengar, mereka tidak bisa mengabulkan doa kalian. Tapi tetap Aisyah punya rasa malu yang tinggi. Bayangkan tuh. Ini sifat wanita terbaik yang pertama. Memiliki menggunakan hijab yang sempurna untuk menjaga kehormatan diri mereka. Baik, kemudian disebutkan tentang sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas tentang salah satu pakaian yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Apa arti laknat, ibu-ibu? Laknat itu artinya dicabutnya rahmat dan keberkahan pada orang itu. Jadi kalau si fulan dilaknat Allah, artinya apa? Si fulan dicabut barokahnya dan rahmatnya Allah dari diri dia. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari? La'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mukhannathin minar rijal. Allah melaknat, mencabut rahmatnya dari kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita. Apa bahasa kita, Bu? Banci. Apa lagi bahasanya? Bencong. Ini, Bu, dilaknat Allah loh. Laki-laki pakai pakaian seperti wanita. Makanya, Bu, jangan nonton film-film yang ada bencongnya, bancinya. Jangan ketawa lihat mereka, Bu. Ini orang-orang yang dilaknat Allah ini. Tapi di Indonesia orang kayak gini jadi siapa? Jadi artis. Subhanallah, ini kaum-kaum yang dilaknat Allah. Gaji mereka gede-gede lagi. Di kota Madinah pernah ada seorang laki-laki, dia kalau ngomong kayak perempuan, lemah gemulai gitu ngomongnya. Kata Nabi, keluarkan orang ini dari Madinah sampai dia merubah karakter diri dia. Tegas Nabi SAW. Itu satu ya. Jadi cara berpakaian laki-laki tidak boleh menyerupai wanita. Dan sebaliknya, wal mutarajjilati minan nisa, dan kaum wanita yang menyerupai laki-laki. Perhatikan bagaimana cara ibu olahraga, perhatikan itu. Ini olahraga pakaian nggak tanggung ketatnya. Lihat olahraga. Sebagian orang olahraga di perumahan-perumahan ngumpul, ada musiknya, joget-joget. Olahraga silakan, tapi ada caranya dalam agama kita. Pakai celana, bukan celana doang, celana ketat lagi, Bu. Alasannya apa? Biar gampang geraknya. Lihat bagaimana hilang kehormatan diri seorang wanita muslimah. Keinginan olahraga merusak agama, bayangkan tuh. Jadi jaga. Kalau ibu sudah selamat dari perkara yang kayak gini, dakwahkan kepada anak, kepada keluarga. Ibu kalau sudah dengar pengajian kayak gini, rutin menghadiri majelis ilmu, udah bukan waktunya kita untuk olahraga, joget-joget, dilihat sama sapam dari jauh gitu. Ngapain, Bu? Apa nggak malu kita punya tubuh sebagai seorang wanita? Itu kehormatan diri itu. Dan ini menjadi hal biasa di masa sekarang kan, biasa. Baik, itu dia yang pertama. Yang kedua, sifat terbaik yang kedua bagi wanita di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menutup aurat, betah tinggal di rumah. Nah, langsung kan, wah susah tuh. Nah, Bu, lihat ya, lihat. Ibunda Aisyah diceritakan oleh Ibnu Zubair dan selainnya. Aisyah radhiyallahu taala anha ini seorang wanita yang tidak keluar rumah kecuali darurat. Dan pernah sebentar dulu. Pernah beliau Ibunda Aisyah ketika sedang membaca Al-Qur'an sampai pada firman Allah Al-Ahzab 33. Ini ayatnya. Al-Ahzab 33. Aisyah sedang baca Al-Quran sampai pada firman Allah,
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. Dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian, hai para wanita muslimah, dan janganlah kalian berdandan sebagaimana dandannya orang-orang jahiliyah terdahulu. Ketika membaca tinggallah di rumah-rumah kalian, kata perawi hadis, meneteslah air mata ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Nangis beliau, Bu. Ulama sirah mencoba menjelaskan kenapa Aisyah menangis ketika membaca ayat ini. Kenapa? Pertama, Aisyah merasakan dirinya belum maksimal mengamalkan ini. Itu Aisyah loh, Bu. Sehingga beliau meminta rahmat Allah agar termasuk orang-orang yang tinggal di rumahnya, menetap di rumahnya. Yang kedua, Aisyah menangis membaca ayat ini karena beliau melihat akan datang sebuah masa di mana para wanita tidak lagi betah di rumah. Ibu harus tahu ya, setelah wafatnya Nabi, Aisyah mengucapkan sebuah kalimat yang cukup tegas kepada wanita muslimah. Itu di zaman Aisyah, Bu. Nabi meninggal dunia, Aisyah berusia kurang lebih mungkin masih 18 tahun. Masih sangat muda. Apa kata Aisyah? Wafatnya Nabi, aku melihat mulai banyak wanita keluar rumah berangkat ke masjid. Itu ke masjid loh. Perempuan ke masjid boleh, nggak masalah. Tapi Aisyah melihat mereka sudah mulai keluar rumah dengan dandanan. Di masa itu, apa kata Aisyah? Seandainya Nabi hidup, Nabi pasti melarang mereka ke masjid. Maka para ulama sebutkan wanita boleh ke masjid, tapi dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Tidak boleh berdandan. Apalagi main apa tuh? Main marawis itu. Aduh. Main rebana, lenggak-lenggok depan masjid sebelum ceramah ustadz dimulai. Tidak pernah para wanita sahabat tidak pernah seperti itu. Yang kedua, dia izin sama suaminya, izin sama suami. Yang ketiga, tidak ada kewajiban yang dia tinggalkan di rumah, baru dia boleh ke masjid. Nggak muncul fitnah dia ke masjid. Itu ke masjid, Bu. Makanya Nabi Allah meletakkan pahala wanita itu paling banyak di rumah. Paling banyak di rumah. Pernah ada salah seorang sahabiah bernama Juwaihirah bin Harith. Dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ana uhibbu an shalla ma'akum ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya itu senang sholat berjamaah di masjid bersama kamu ya Rasulullah. Kata Nabi, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kalian larang wanita ke masjid. Itu kata Nabi. Kemudian Nabi tambah penjelasannya, wa buyutuhunna khairul lahunna. Tapi rumah-rumah mereka lebih baik daripada masjid-masjid mereka. Apa kata sahabiat ini? Semenjak Nabi menyampaikan itu kepadaku, aku tidak pernah lagi sholat kecuali di rumahku, di kamarku, sampai aku diwafatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah bagaimana wanita muslimah di masa itu tidak keluar kecuali benar-benar penting. Coba ibu lihat ya, kondisi wanita masa sekarang. Kondisi ibu aja lah. Apa yang membuat ibu nggak betah di rumah? Wifi ada satu. Wifi dulu satu nih. Rumah, kamar sebagian mungkin ber-AC. Kondisi rumah fasilitas lengkap. Kemudian kalau butuh makanan nih, kalau darurat tinggal telepon, ya atau tidak? Bukan telepon, ngetik, Bu. Tinggal GoFood. Tidak ada alasan ibu sebenarnya keliuran ke rumah, nggak ada. Di luar rumah nggak ada. Kalau ibu keluar rumah ngantarkan anak-anak sekolah, hal yang lumrah, wajar. Tapi kalau sengaja keluar rumah, refreshing, Ustaz, bukan jiwa seorang mukmin, Bu. Ibu minta kepada Allah hati yang senang di rumah.
Senang ibu di rumah, itu minta sama Allah. Kenapa Bu? Karena menetap di rumah itu, kalau diniatkan mengamalkan firman Allah, ada pahalanya. Ini kan perintah nih kan, wa qarna fi buyutikunna, hendaklah mereka betah di rumah-rumah mereka. Ini sebagian ummahat tidak. Kajian memang kajian dia Bu, jam 9 kajian, keluar rumah dia, nanti pulangnya sore. Habis kajian traveling dulu kemana-mana, keliling, baru pulang sore. Kajian cuma 2 jam, ngumpulnya sama temannya 6 jam. Nih Bu, jangan biasakan senang keluar rumah ibu-ibu sekalian. Itu sifat wanita muslimah. Kalau ingin dicontoh itu yang terbaik. Nah, ibu perhatikan fitnah di mana-mana sekarang, ya atau tidak? Di Indonesia apalagi. Kalau ibu berangkat umroh ya, atau di tanah suci Arab Saudi, sangat aib kalau ada seorang wanita tuh berjalan sendirian. Walaupun sekarang udah mulai biasa. Udah mulai biasa sekarang. Memang akhir zaman Bu. Dulu di Saudi nggak boleh perempuan tuh nyetir sendiri, nggak boleh. Sekarang udah mulai satu-satu ada dan diizinkan. Maksud saya harus menjaga kemuliaan diri. Karena orang kalau sudah keluar rumah akan banyak fitnah. Kata Nabi SAW, wanita kalau dia keluar rumahnya, maka syaitan mempersiapkan senjata-senjata yang menggoda orang-orang yang beriman. Jadi keluarlah dari rumah pada hal yang benar-benar darurat. Hal yang benar-benar darurat. Baik, kemudian sifat yang ketiga, wanita di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wanita-wanita yang terkenal dengan kedermawanan. Disebutkan dalam riwayat ada Aisyah dan ada Asma. Aisyah radhiyallahu taala dan ada Asma binti Abi Bakar. Ini 2 wanita Bu, paling dikenal ahli sedekah di masa para sahabat. Tapi cara sedekahnya berbeda mereka. Kalau sedekahnya Aisyah cara beliau bersedekah, hari ini dapat rezeki sedikit disimpan, besok dapat lagi sedikit disimpan, setelah 1 minggu baru disedekahkan. Itu gaya Aisyah dalam bersedekah. Dapat rezeki hari ini, tabung sedikit, dipisahin. Terkumpul sekian hari, baru dicari orang fakir, disedekahkan. Kalau Asma binti Abi Bakar beda cara sedekah beliau. Asma dapat rezeki hari ini, berapapun langsung disedekahkan. Besok belum tentu ada. Mana yang lebih afdol Bu? Dua-duanya afdal. Dua-duanya afdal. Kalau ada orang berniat, saya dapat rezeki setiap hari misalnya 50.000 Ustaz, saya dagang Ustaz, dapat rezeki 50.000, simpan, pisahin. Besok dapat 50.000, pisahin jadi 100.000. Terkumpul 1 minggu, baru dikeluarkan sedekahnya. Ini sedekahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau Asma dapat rezeki hari ini langsung disedekahkan. Mau sedikit mau banyak beliau sedekahkan. Maka kedua-dua sifat ini dipuji oleh para ulama kita. Dipuji oleh para ulama kita. Dan Bapak Ibu dan para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabiat itu seperti Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah di masa khalifah, kalau saya tidak salah Umar atau Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma, beliau diberikan sekian ratus dinar, ya, sekian ratus harta oleh khalifah pada waktu itu. Pagi hari diberikan kepada beliau, sore harinya sudah habis dibagikan kepada orang-orang fakir. Karena Aisyah sangat terkenal dengan orang yang suka bersedekah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqatum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Apapun yang kalian sedekahkan dengan niat karena Allah, Allah akan ganti. Nah, jadi ibu-ibu walaupun tidak bekerja,
ibu tetap bisa bersedekah, bisa atau tidak? Bisa. Hah? Sisa belanja. Makanya Bu, nih saya kasih tahu tips nih. Sebagian suami kalau memberikan jajan kepada istrinya, itu langsung semua di situ. Ada suami ngasih jajan 5 juta nih sebulan. Listrik di situ, SPP anak di situ, jajan kamu di situ, beras di situ, lauk di situ. Kan nggak jelas kan? Untuk ibu berapa sebenarnya? Akhirnya karena perempuan ini, aduh berapa buat saya? Akhirnya dia beli lauk setiap hari, tempe, tahu, supaya sisanya banyak untuk dia. Kan kasihan. Yang paling baik wallahu a'lam, ibu dikasih 5 juta sama suami, misalnya nih. Bilang sama suami, "Mas, yang buat saya pribadi berapa?" Kata suami, 1 juta. Oke, 1 juta. 1 juta ini ibu bebas pakai. Ibu mau ngirim untuk orang tua ibu pengen ngasih untuk kakak yang sedang susah, bisa. Dan suami nggak perlu tahu. Karena ketika suami sudah memberikan 1 juta ini untuk pribadi kamu, ibu nggak perlu melapor uangnya pergi kemana. Tapi kalau digabung dengan uang dapur, jadi rancu kan. Sebenarnya buat saya berapa? Maka para ulama nasihatkan hendaknya para suami itu dia membedakan mana nafkah wajib, mana nafkah yang memang untuk pribadi seorang istri. Hah? Ibu cari duit sendiri, Masya Allah, Masya Allah. Perempuan boleh bekerja, tidak haram, boleh dia bekerja selama dia tahu batasan-batasan. Boleh bekerja. Khadijah bekerja dia sebagai pengusaha besar. Tetapi tidak semua pekerjaan itu halal untuk wanita. Kalau sekarang gampang Bu, Masya Allah Bu. Sekarang ibu mau dagang nih, tanpa harus ada fitnah, mudah. Dagang online bisa. Tapi yang dikritik oleh para ulama ketika wanita bekerja, dia melakukan maksiat kepada Allah, nggak nutup aurat, khalwat dengan laki-laki. Kemudian dia pulang sudah larut malam sehingga anak tidak terurus, suami tidak terurus. Ini dia zalim kepada keluarga dia. Karena hukum asalnya wanita tidak bekerja. Aduh Ustaz, kalau saya nggak kerja, suami pengangguran Ustaz. Ada orang seperti itu, kasihan Bu. Suaminya malas mencari nafkah, akhirnya dia harus bekerja. Tapi ingat, selama kita bekerja, jangan lupa sisihkan untuk bersedekah, walaupun sedikit. Karena amal yang dicintai Allah ada wamuha wa in qalla. Amal yang sedikit tapi terus menerus. Itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian sifat yang berikutnya, yang keberapa? Yang keempat. Wanita terbaik di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup adalah wanita yang menyenangkan hati suami. Jadi bukan suami yang menyenangkan istri, bukan Bu. Wanita yang menyenangkan hati suami. Nah, sekarang kita lihat apakah para wanita sudah menjadi orang-orang seperti Nabi sabdakan dalam hadis ini. Qila li Rasulillah, dikatakan kepada Rasulullah, ayun nisa'i khair. Siapa wanita yang paling terbaik? Gelar nih Bu, wanita yang paling terbaik menurut syariat. Bukan wanita yang dikenal di dunia, bukan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allati tasurruhu idza nazar. Wanita yang terbaik itu dalam Islam, kalau suaminya melihatnya, suami senang hatinya. Nah, sudahkah ibu seperti itu? Suami pulang dari kantor capek, lihat ibu senang, bukan malah cemberut Bu. Ini ibu-ibu sekalian, ibu berusaha menjadi wanita yang menyenangkan hati suami kita. Niatnya bukan karena suami, bukan. Niatnya karena Allah. Saya menyenangkan hati suami saya karena Allah, walau suami berbuat zalim kepada saya. Ini wanita hebat ini Bu. Wanita yang masih bisa memberikan hak suaminya
padahal dia dizolimi oleh suaminya. Ini tingkatan paling tinggi. Sebagaimana Asiyah radhiyallahu taala anha. Asiyah, istri dari seorang suami yang mengaku sebagai Tuhan. Gawat nggak tuh, Bu? Punya suami ngaku Tuhan, Bu? Hah? Bukan sekedar menzolimi, mengaku Tuhan suaminya. Tapi Asiyah bersabar, sehingga Allah bangunkan rumah bagi dia di surga. Jadi yang pertama, menyenangkan hati suami dengan kalimat yang lemah lembut, ya, dengan kasih sayang kepada suami. Kemudian yang kedua kata Nabi, idza amara wala tukhalifuh. Wanita-wanita hebat di masa Rasulullah, kalau diperintahkan oleh suaminya, dia tidak membantah selama bukan maksiat kepada Allah. Tuh, Bu. Suami suruh, selama ibu mampu, lakukan. Dan yang ketiga, fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Dan dia orang-orang yang menjaga harta suaminya, menjaga kehormatan suaminya. Ini ada sebagian perempuan, Bu, sebagian wanita, depan suaminya ngomongnya lembut, Masya Allah. Iya mas, silahkan makan mas. Manggil suaminya dengan mas, bang. Tapi kalau ada suaminya pergi dari rumah, kerja kantor, dia kumpul sama teman-temannya, dia sebut aja nama suaminya. Misalnya nama suaminya Budi misalnya. Ah, itu si Budi itu susah itu. Budi itu gajinya kecil. Depan suami ngomongnya mas, depan orang lain dia menjelek-jelekkan suaminya. Ini nggak boleh, Bu. Jangan pernah ibu membongkar aib pasangan ibu. Begitu juga suami. Tidak boleh seorang suami membongkar aib istrinya, nggak boleh. Kata Nabi SAW, tataba Allah auratahum yaumal qiyamah. Orang yang membongkar aib saudaranya, apalagi pasangan hidupnya, Allah akan bongkar aibnya di hari kiamat. Maka dalam Islam, Bu, ada istilahnya perceraian yang baik. Ibu bayangkan, Islam menyuruh kita, kalaupun harus berpisah suami dengan istri, wa usarrihkunna sarahan jamila, hendaklah kalian berpisah, bercerai dengan cara yang baik-baik. Terbayang nggak, Bu, gimana orang bercerai masih baik-baik, Bu? Yang ada perang, yang ada berapa harta saya, berapa ini, dendam, yang ada mendoakan keburukan. Tapi telah terjadi di masa para sahabat, mereka bercerai tapi baik-baik. Diceraikan istrinya dan dia tidak pernah membongkar aib mantan istrinya. Ini generasi umat Islam, Bu. Itu terjadi di masa Nabi SAW. Jadi wanita-wanita yang dicintai oleh Allah menyenangkan hati suami dan orang-orang yang patuh kepada suaminya, patuh sama suami. Nah, masalah kepatuhan ini pernah ditanyakan oleh salah seorang sahabat ketika dia berjumpa dengan Nabi SAW. Dia ada seorang bernama Husain bin Mihsan, bibinya datang ke rumah Nabi. Kemudian Nabi berjumpa, Nabi mengatakan, an azata zawji anti, wahai wanita muslimah, apakah kau sudah punya suami? Kata perempuan ini, na'am, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kaifa anti lahu, bagaimana kamu beradab kepada suamimu, bagaimana kamu bermuamalah kepada suamimu, bagaimana kamu berakhlak kepada suamimu. Jadi yang ditanya Nabi bukan bagaimana akhlak suamimu, bukan, tapi bagaimana sikapmu kepada suamimu. Kemudian kata wanita ini, ma aluhu illa ma ajaztu anhu. Ya Rasulullah, aku selalu penuhi hak suamiku selama aku mampu. Ini batasannya nih. Kita diperintahkan Allah untuk mentaati suami kita selama kita mampu, dan itu bukan dosa dan maksiat. Suami bilang, "Mah, hari ini masak ini dong. Kita sehat, mampu, gak capek, masakin." Suami bilang, "Mah, angkatin galon 10 galon tuh." Mampu gak, Bu? Gak mampu, bilang, "Maaf mas, saya gak mampu, berat." Jadi ada ketaatan yang
diperintahkan oleh suami tidak mutlak, nggak mutlak. Selama itu perempuan mampu, maka dia boleh lakukan. Kalau dia tidak mampu, dia minta maaf kepada suami, dia tidak mampu. Itu poin penting ya. Karena ada sebagian suami zalim, Bu. Nyuruh istrinya hal-hal yang kadang-kadang nggak masuk akal, yang bukan perkara perempuan yang mengurusnya, bukan itu. Nah, jadi ingat, ada batasan-batasan seorang istri untuk mentaati suaminya. Baik, kemudian yang berikutnya, poin yang keberapa? Kelima. Wanita di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wanita yang selalu maksimal berhias, berdandan di hadapan suami. Nah itu, Bu. Berapapun usia ibu, Ustadz usia udah 70 masa dandan Ustadz. Ya, apa yang bisa lakukan. Ini perintah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai di rumah itu kita seadanya di hadapan suami kita, Bu. Kata suami, aduh kamu ini udah kegemukan nih. Padahal suaminya gemuk juga gitu. Maksud saya, ketika ibu berhias di hadapan suami, ibu ingatkan karena Allah itu pahala. Jangan kebalikannya. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Sebagian wanita yang tidak tahu dengan agama ini berhias di hadapan yang bukan mahramnya. Sampai kadang-kadang sebagian suami bingung dia. Mau kemana, mah? Karena saking jarangnya berhias. Sampai suami nanya, oh kalau istri udah pakai dandan berarti mau keluar. Ini saking jarangnya suami melihat dia dandan di rumah. Biasakan, Bu. Suami kita pulang kerja, ibu harus tahu jam itu. Oh, suami pulang jam 4 sore. Ibu jam 3 udah siap-siap. Rumah sudah rapi, anak-anak sudah mandi, kalau masih kecil sudah mandi semuanya. Nah itu tanggung jawab ibu. Apalagi kalau suami ibu suami yang benar-benar bertanggung jawab. Dia menjaga pandangannya, dia rajin ke masjid, dia orang yang amanah, tidak berkhianat dalam pernikahannya. Itu ibu jaga suami ibu. Jaga dia. Kalau orang yang nggak tentu pulang, nggak teratur pulangnya. Ya sekarang kan bisa WA. Bisa WA. Dulu para sahabat, Bu, ya. Dulu pernah setelah terjadinya sebuah peperangan, saya lupa perang apa gitu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyuruh langsung sahabat ini pulang ke rumahnya masing-masing. Nabi utus seorang laki-laki untuk berangkat ke Madinah untuk mengumumkan, wahai para wanita muslimah, sebentar lagi pasukan kaum muslimin akan pulang. Suami kalian akan pulang. Falyasta'idduna ala niyatikum, maka persiapkanlah niat-niat baik kalian dan rumah-rumah kalian. Jadi dikasih waktu sama Nabi perempuan untuk berhias. Ketika suaminya sampai di kota Madinah, masuk rumah, istrinya sudah siap. Maka kata para ulama di masa sekarang, di antara kebaikan dalam rumah tangga, seorang istri nanya sama suami, Mas pulang jam berapa? Tanya. Suami nggak jawab, Ustadz. Ya, itu mungkin beda kasus ya. Tapi harusnya suami jawab. Cuman karena ibu jarang nanya, suami nggak mau jawab. Ngapain nih tumben nanya nih? Tapi kalau suami tahu ibu bertanya karena ibu persiapan, dia pasti jawab. Dia pasti jawab. Sehingga suami pulang, ibu sudah dalam kondisi maksimal. Bu, yakinlah sama saya, Bu, laki-laki kalau dia sudah menjaga pandangannya, dia rajin ke masjid yang tadi saya sebutkan, dia tidak akan tertarik kepada wanita selain istri dia. Apalagi kalau ibu maksimal di rumah dalam berdandan. Pulang ke rumah udah maksimal, harum. Ini suami pulang bawa ketek kan susah. Terutama, Bu, ya, terutama kalau suami ibu orang yang masya Allah gitu loh, maksud saya. Kadang-kadang ada sebagian orang malas dia berhias karena memang suaminya nih, suami nggak sholat, suami nggak ini, selingkuh, malas dia. Tapi kalau suami ibu orang-orang yang masya Allah, jaga dia.
Fitnah di luar banyak, Bu. Kalau ibu tidak berdandan karena Allah di rumah, suami akan susah menjaga keimanannya. Jadi ibu membantu suami menjaga diri dia sebenarnya. Laki-laki kerja ke kantor, ibu lihat orang kantor gimana. Pergilah ibu ke Jaksel itu, lihat gedung-gedung besar, wanita seperti apa pakaiannya. Wanita keluar dengan pakaian yang terbaik menurut dia. Wangi lagi katanya semua. Jumpa dengan suami kita. Kalau suami kita biasa melihat kita di rumah, ya Allah, istighfar 7 kali gitu kan. Di rumah dia lihat kapal tenggelam gitu. Sampai di kantor dia lihat wanita-wanita berhias. Apalagi suami imannya lemah, habis. Maksud saya itu untuk menjaga keutuhan rumah. Dan itu memang tugasnya ibu. Tugasnya ibu itu. Memang tugasnya wanita menyenangkan hati suami. Itu tugasnya para wanita, Bu. Walaupun tidak juga dibenarkan ya, ketika seorang istri misalnya dia berpenampilan buruk, kemudian suaminya selingkuh menjadi alasan, itu juga benarkan juga. Karena saya pernah dengar seorang ustadz ngomong gini, kalau suami ibu selingkuh, berarti ibu ada yang nggak beres. Oh, ini enggak. Tidak dibenarkan seorang berzina hanya karena alasan istrinya tidak merawat diri, enggak. Tetap itu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi agama menyuruh para wanita untuk berhias, berdandan. Baik. Para ummahat rahimani wa rahimakumullah, poin yang berikutnya berapa? Ke-6. Kita lengkapkan jadi 7 aja ya, biar sunnah 7. Poin yang ke-6, wanita di masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, selain mereka orang-orang yang rajin beribadah, mereka juga orang-orang yang berilmu. Berilmu. Kalau kita urutkan ya, para penghafal hadis di masa Nabi, maka Aisyah termasuk yang paling tinggi rankingnya, radhiyallahu taala anha. Abu Hurairah, termasuk Aisyah menghafalkan ribuan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah kejadian di masa Nabi di masa para sahabat, Ummu Salamah ditanya. Jadi ada sebuah informasi datang mengatakan wanita kalau haid di masa Nabi ini, setelah haid mereka harus mengqadha salat mereka. Ini kan nggak benar kan? Ibu misalnya haid 7 hari, Bu. Setelah ibu bersih diqadha enggak? Enggak kan? Sesat ini, enggak diqadha. Tapi ada informasi di kota Madinah, orang mengatakan diqadha. Dan Nabi sudah meninggal pada waktu itu. Simpang siur informasinya. Akhirnya orang-orang bertanya kepada Ummu Salamah. Ini istri Nabi yang paling tua dan berilmu juga beliau. Kata Ummu Salamah, tidak ada qadha dalam perkara-perkara ini. Berilmu. Juga sebagian sahabat ketika Nabi sudah meninggal dunia, mereka bertanya kepada ibunda Aisyah tentang hukum-hukum Islam. Mereka datang ke rumahnya Aisyah, tapi dari balik hijab. Di sini keluar sebuah hukum, kata para ulama, kalau yang berdakwah wanita, yang bertanya laki-laki harus dihijab. Jadi nggak benar tuh kalau ada masjid, ada kemarin tuh Masjid Pondok Indah, ngadakan kajian, Bu, yang ngisi perempuan di tengah-tengah gini, tapi yang nonton laki-laki dan perempuan. Nggak boleh dalam agama kita. Kalau perempuan yang jadi ustazahnya, yang mendengarkannya perempuan semua, nggak bisa dicampur. Nanti kayak di kemarin tuh, perempuan jadi khotib Jumat. Majnun hadza, ha? Nggak batin, ini sesat ini. Nggak ada perempuan jadi khotib Jumat, nggak ada. Ini karena mereka tidak merujuk kepada ilmunya para sahabiat. Nah, jadi mereka bertanya kepada Aisyah banyak hal, tapi dari balik hijab. Makanya para wanita, selain mereka adalah orang-orang yang rajin beribadah, selain dia seorang ibu, mengurus suami, tetap dia ada perintah untuk menuntut ilmu agama. Walaupun memang benar
Tidak banyak wanita seperti Aisyah, tidak banyak. Karena yang inti seorang wanita dia patuh kepada suaminya, mengurus anak-anaknya itu intinya. Tapi tetap dia harus punya ilmu dasar agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu kalau baca biografinya para ulama salaf, Bu, seperti Imam Ahmad rahimahullah. Itu Imam Ahmad jadi seperti Imam Ahmad yang kita kenal itu karena semangat ibunya. Kata Imam Ahmad rahimahullah, ketika aku masih kecil, ibuku membangunkanku sholat subuh di tengah dinginnya cuaca pada hari itu. Ibuku menyelimutiku, kemudian mengajak aku berwudu dan mengantarkan aku ke masjid untuk belajar kepada para ulama. Dan itu setiap subuh, Bu. Perjuangan seorang ibundanya para ulama. Itu ada buku Ustaz Sofyan Baswedan tulis ya, ibundanya para ulama. Itu ibu baca itu. Ternyata banyak orang jadi ulama karena seorang ibu yang semangat mendidik anaknya. Ibu nggak mesti hafal Quran kalau ingin punya anak, nggak mesti. Banyak seorang ibu tidak hafal Quran tapi anaknya hafal Quran. Caranya gimana? Ibunya yang menyimak bacaan anaknya. Anaknya belajar di sekolah, iya. Nanti anaknya pulang dia simak lagi, dia baca nggak apa-apa. Anaknya baca tanpa melihat Quran, dia baca. Tapi dia mengkontrol hafalan anaknya. Dan wanita muslimah punya juga kewajiban itu. Kata Nabi kata para ulama salaf, al-ummu madrasatul ula li auladi. Para ibu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Yang sekarang terjadi tidak, Bu. Anak dimasukkan ke sekolah, udah. Ya enggak, Bu? Ini kan ada sekolah nih, iya. Semua sekolah rata-rata begitu. Nanti anaknya gagal menghafal, disalahkan juga gurunya. Padahal guru sudah maksimal. Namun ternyata anak di rumah tidak dikontrol oleh orang tuanya. Ada lagi sebagian orang tua sama sekali nggak ngurus anak-anaknya, Bu. Dia punya pembantu, anaknya sama pembantu, asisten rumah tangga. Makanya ada sebagian orang nih, kalau anaknya bangun, yang dicari bukan ibunya, pembantunya. Anak usia 2 tahun bangun tengah malam nangis, yang dia cari siapa? Pembantunya, bukan ibunya. Kenapa? Karena ibunya jarang di rumah, ibunya sibuk mencari dunia. Nah itu terjadi, Bu. Iya atau tidak? Iya. Lupa dengan amanah seorang anak, lupa dia. Baik, poin yang terakhir, para ummahat rahimani wa rahimakumullah, yang ketujuh ya, para sahabiat di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang ketika beribadah khusyuk dan lama ibadahnya. Zainab, saya sebutkan satu poin saja. Zainab radhiyallahu taala anha, beliau Nabi pernah masuk ke Masjid Nabawi dan Nabi berjumpa dengan Anas bin Malik. Dan Nabi lihat di shaf wanita itu ada tali. Dari tiang ke tiang ada tali. Kata Nabi, "Ma hadza? Ini tali apa?" Kata sahabat ini punyanya Zainab ya Rasulullah. Jadi Zainab radhiyallahu taala, beliau kalau sedang sholat, karena saking lamanya sholat beliau, kalau letih beliau bersandar kepada tali tersebut. Tapi ini diperingatkan oleh Nabi. Kata Nabi, jangan lakukan demikian, lepaskan tali itu. Hendaklah salah seorang di antara kalian sholat sesuai dengan kemampuannya. Jika dia letih, maka dia istirahat, maka dia duduk. Karena jangan sampai ketika dia memaksakan ibadah sholat dalam kondisi ngantuk, letih, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berubah kalimat baik yang dia ucapkan. Misalnya sholat nih, Bu, atau sujud, awalnya semangat, khusyuk, tapi karena dipaksakan, yang tadinya mau baca astagfirullah atau baca doa apa, malah membaca doa keburukan untuk diri sendiri. Semakin baca Quran, ngantuk, istirahat. Tapi kalau ngantuknya habis subuh, ini kacau sih. Nah, udah tidur malam, bangun subuh baca Quran, baru baca sehalaman udah ngantuk, Bu. Itu bukan ngantuk asli, ngantuk palsu itu.
Ibu kalau sedang baca Quran ngantuk, berdiri ibu. Berdiri, jalan sedikit, baca lagi Quran. Kecuali ngantuknya tengah malam, wajar. Tapi kalau di waktu-waktu yang produktif kita ngantuk, itu syaitan yang mengganggu ibadah kita. Ini sedang baca Quran ibu ngantuk kan? Coba pegang HP ibu, hilang ngantuk ibu. Karena syaitan gak menggoda orang-orang yang main HP, gak digoda sama syaitan. Karena orang yang main HP di atas kelalaian mayoritasnya. Makanya ada dulu sebagian orang bilang gini nih, saya susah tidur. Kalau susah tidur ada obatnya, baca Quran. Astagfirullah, pasti ngantuk kalau baca Quran. Ini menjadi poin penting. Jangan sampai kita menjadi wanita muslimah yang tidak semangat ibadah. Semangat ibadah jemaah sekalian. Salat malam, ya, berzikir kepada Allah. Bahkan disebutkan wadzakirat, dan wanita-wanita yang berzikir kepada Allah, a'addulahu maghfiratan wa ajran 'azima. Allah siapkan ampunan yang sangat banyak dan pahala yang sangat besar. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Mungkin kalau ada pertanyaan menjelang azan zuhur, dipersilakan ibu-ibu sekalian. Ada pertanyaan bu? Tumben gak ada, biasa banyak di sini. Ya silakan bu. Allahumma. Iya, dibaca kapan? Maghrib 7 kali, sholat maghrib 7 kali, ada sholat subuh 7 kali. Ini dulu Ustaz. Terus katanya Ustaz siapa? Salim. Tidak ada dalilnya. Sekarang terulang gitu di WA, bacain lagi gitu. Iya. Jadi kalau bacaan zikir wajib berdalil. Nah benar, tidak ada dalilnya itu. Ya, Allahumma ajirni minan nar harus baca 7 kali. 10 ini nggak ada dalilnya. Ya. Jadi cukup kita mengamalkan zikir yang ada dalilnya. Kalau ibu ingin baca itu, tidak ada masalah, tapi jangan dikhususkan. Habis sholat itu kita baca apa? Astagfirullah, 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 Allahumma antas salam. Ikutkan zikir itu sampai selesai yang sesuai sunnah. Itu yang paling terbaik. Tapi yang sering terjadi di masjid-masjid kan enggak. Bacanya macam-macam doanya bu. Di karang-karang juga ada. Padahal kalau kita kembali kepada doa yang Nabi ajarkan, itu yang paling terbaik dan itu yang sah. Dan perkara yang tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditolak, nggak diterima. Kita udah capek-capek zikir, capek-capek baca Quran, capek-capek sholat, nggak diterima Allah. Kenapa? Tidak sesuai sunnah. Dan ibu beribadah harus pakai dalil. Dalil itu apa bu? Al-Quran, hadis sahih dengan pemahaman sahabat, itu dalil. Tapi kalau kata ustadz itu bukan dalil, kata fulan bukan dalil, kata Habib ini bukan dalil, kata kiai bukan dalil. Bukan dalil itu semuanya. Dalil itu kitabullah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lagi bu ya, saya terpintas. Banyak di masjid-masjid kita ini sebelum azan ada bacaan khusus ya atau tidak? Mau azan nih, ada dulu bacaan itu bu. Innallah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ini nggak ada dalilnya ini. Nggak boleh dibaca. Jangankan ini bu. Di masa Imam Malik ada seorang muazin bu. Setiap dia mau azan, dia batuk dulu. Nah gitu tuh. Gayanya gitu. Setiap mau azan batuk dulu. Akhirnya orang bertanya kepada dia, ya muazzin, kenapa setiap mau azan kamu batuk? Apa kata dia? Karena barang siapa yang berdeham sebelum azan ada keutamaan, kata dia. Kata mana dalilnya? Ini kata guru kami, kata dia.
Sampai ini kepada Imam Malik informasinya. Ada orang setiap mau azan dia batuk dengan keyakinan ini adalah keutamaan. Apa kata Imam Malik, Bu? Qifhu minal muadzinin. Berhentikan dia jadi muazzin. Begitu orang di masa dulu. Kalau ada cara yang tidak sesuai sunnah, ditegur. Baik itu doa, zikir, cara sholat itu ditegur. Cara ziarah kubur itu ditegur. Ada sekarang wisata religi. Wisata religi yang kita tahu di masa sekarang, yang orang siap-siap naik bis, nanti mengunjungi wali ini, itu wisata kesyirikan itu semuanya. Gak ada itu. Iya, wisata kesyirikan. Kalau ingin ziarah kubur, tinggal di sebelah, di Jatinegara nih banyak kuburan. Nggak mesti jauh-jauh. Karena tujuan ziarah kubur mengingat kematian dan mendoakan orang yang dalam kubur. Selesai. Baik, masih ada ibu-ibu? Ya, sekarang. Sebelum subuh dia baca, boleh dia baca, tapi jangan pakai mic baca Qurannya. Ngapain pakai mic? Enggak boleh ya. Termasuk juga salah satu yang tidak ada contohnya menyetel merotal Al-Quran itu nggak ada. Kalau itu ada, Bu, Masjid Nabawi jadi setel terus, Bu. Masjid Nabawi ada nggak setel merotal? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Jadi kita kalau baca Quran, cukup kita baca Quran. Nggak perlu disetel, suaranya mengganggu kadang-kadang. Mengganggu loh. Kadang-kadang ada anak-anak kaum muslimin yang sedang tidur, jam 3 setel speaker, ini mengganggu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya silakan, Bu. Ya. Iya. Bagaimana wanita zaman sekarang itu kan banyak yang cerewet, cerewet dan gak sabaran gitu. Karena suami kita tuh suka gimana membuat kita jadinya cerewet. Itu bagaimana? Apakah dosa? Terus yang kedua mengenai tadi azan, saya suka sholat subuh di jalan di Gentol, itu ada masjid Al-Hidayah. Dia sholat subuh azannya tidak menggunakan kalimat as-sholatu khairun minan naum. Apakah as-sholatu khairun minan naum itu sunnah? Jadi dia pakai apa, Bu? Jadi azan biasa? Ya, azan biasa seperti sholat waktu-waktu yang lainnya. Betul. Baik, pertama wanita yang cerewet, Masya Allah. Dalam bahasa Arab thar namanya, Bu. Thar itu cerewet ya. Jadi bagaimana menjadi wanita yang tidak cerewet, bagaimana menjadi orang yang tidak cerewet, Bu? Biasanya, Bu, wanita cerewet itu wajar, normal itu ya. Tapi cerewetnya karena apa? Cerewetnya karena apa? Ada sebagian wanita menjadi cerewet karena membantah suaminya. Ini nggak boleh. Tapi kalau dia cerewetnya mengingatkan anaknya sholat, itu boleh tuh. Nggak apa-apa tuh cerewet. Mengingatkan anaknya baca Quran, nggak apa-apa tuh. Tapi kalau dia cerewet dalam artian negatif ya, dia bantah suami, dia menyakiti hati suaminya, padahal suaminya mungkin ya bukan pada porsi yang salah dan seterusnya lah. Ini nggak boleh, Bu. Dan bagaimana supaya tidak jadi wanita cerewet? Bagaimana caranya? Banyak-banyak sabar dan ingat pahala sabar, Bu. Ya, ini kan lisan, Bu. Lisan ini paling banyak membuat orang masuk ke dalam api neraka. Dan dulu para wanita di masa keemasan Islam, mereka kalau ngomong sama suaminya seperti dia berhadapan dengan raja. Dipilih kalimat-kalimatnya, Bu. Cuman mungkin wajar juga sih ya sebagian wanita cerewet karena suami akhir zaman juga gitu. Jadi Allah Maha Adil, Bu. Allah jadikan para sahabiat seperti itu akhlaknya karena suami mereka seperti itu. Suami mereka Utsman, Ali bin Abi Thalib. Dan Allah jadikan kita semakin ke akhir zaman semakin hilang keimanan. Namun bukan berarti menjadi alasan kita untuk membangkang kepada suami. Jadi kalau cerewet dalam artian wajar ya
wanita lah, Bu. Tapi kalau sudah sampai mengangkat suara di hadapan suami, kemudian membantah suami dengan cara yang tidak syar'i, tidak sopan, ini kita bisa berdosa sebagai wanita, ya. Maka ibu jangan pernah ibu tidur kecuali ibu meyakini suami ibu gak marah sama ibu. Itu penting itu. Kalau ibu tidur dalam kondisi suami murka sama ibu dilaknat sampai pagi. Ustadz, kalau misalnya suami yang salah Ustadz, tetap, apa kata Nabi? Tetap, oh enak aman. Memang begitu agama, Bu. Memang begitu agama. Tapi ingat ya, semua itu kita lakukan bukan karena suami kita, karena Allah. Karena Allah. Walaupun tetap ada nasihat, tetap nasihat. Suami kita yang salah kita nasihatin, iya. Tetapi tetap setiap malam nih, Bu mendengar dulu. Setiap malam ibu tetap harus minta ridho sama suami. Baik ibu lagi berantem atau tidak. Itu penting, Bu. Penting. Sebelum tidur nih, lagi ngobrol-ngobrol sama suami, walaupun gak ada kasus, Mas, kalau hari ini saya ada salah, saya mohon maaf ya Mas. Itu suami merasa dihormatin. Suami saya gila hormat Ustaz. Itu juga payah sih. Kalau suami gila hormat. Hah? Gak benar gimana suaminya? Hah? Kesalahan suami itu, Bu, berjenjang-jenjang. Nah, kalau dia tidak sholat, dia urusan dia berdosa kepada Allah. Tapi selama ibu masih istrinya dia, tetap ibu menunaikan hak dia. Itu poinnya. Itu poinnya tuh. Ada suami kita nggak sholat, tapi hak dia apa? Tetap kita istri dia, tetap kita taat. Kecuali sudah sampai menzolimi kita, maka terkadang perceraian menjadi solusi. Ada orang, Bu, ya, sudah bersabar sama suaminya puluhan tahun berumah tangga, dia dipukul, dia ini, akhirnya dia nggak kuat, akhirnya dia bercerai. Selesai cerai dia ngomong apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Karena ada orang memang, Bu, setelah dia bercerai agamanya makin bagus, ada. Karena memang pasangan itu mempengaruhi agama kita. Tidak semua perceraian itu buruk, tidak semua. Tapi ada juga orang setelah bercerai menyesal. Makanya dilihat sebesar apa kesalahan pasangan kita, ya. Nggak bermudah-mudahan dalam bercerai dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, boleh. Karena secara makna dia benar. Secara makna dia sahih, ya, tapi memang tidak ada riwayatnya, tidak ada. Itu boleh ya, sama seperti itu boleh, sama. Jadi di luar khusus. Betul, jangan dikhususkan. Sifatnya secara umum aja. Baik. Baik, Bu. Oh, baik, yang kedua. Udah azan ya? Iya, baik, yang kedua yang azan ya, baik. Baik, berkaitan dengan masalah azan ya. Pertama gini, wallahu a'lam, saya tidak tahu ya apakah azannya sah atau tidak. Nanti saya rujuk kembali. Saya tidak berani jawab ya. Karena memang ada khilaf di antara para ulama, haruskah kita membaca as-salatu khairum minan naum? Harus atau tidak? Tapi memang kalau kita kembali kepada sunnah itu harus dibaca, ya, harus dibaca. Tapi kalau kita melihat apakah sah atau tidak, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Nanti saya akan rujuk dulu ke kitab-kitab para ulama ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bu, cukup insyaallah pada pertemuan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati majelis kita dan memberkahi kita, dan semoga kita menjadi orang-orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang kita cintai. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.